Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di program kita, yaitu program dari Make Channel. Alhamdulillah, dan tentunya mudah-mudahan antum semua yang dimanapun berada masih setia ya dengan program kami di sini. Itu ya seperti biasa kajian-kajian yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan hari ini agak sedikit berbeda ya Ustadz ya. Ya berhubung memang cuaca di luar kurang mendukung, dan kita sekarang live di kantor CP Madinah Insan Cemerlang ya. Salah satu memang wadah dari program kita ini di sini. Alhamdulillah. Tentunya seperti biasa ya, saya Hari Nasrul Haryanto didampingi dengan bersama Ustadz Andi Erianto. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Sehat. Alhamdulillah Ustadz. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan rezeki ya, masih dipertemukan sampai saat ini ya Ustadz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Amin, mungkin yang istilahnya yang menonton program kita ini ya. Alhamdulillah ya, tanpa panjang lebar lagi nih Ustadz, saya masih penasaran nih dengan kajian sebelumnya nih. Sepertinya itu belum tuntas ini Ustadz, tentang perihal istiqomah Pak Ustadz ya. Soalnya bagaimana sih istiqomah ini gitu, agar kita bisa beristiqomah di jalan Allah dengan sepenuhnya gitu. Ada kisi-kisinya kah atau apakah istilahnya kalau misalkan kita biar sehat itu tentunya ada Superman kan ya, yang bisa menguatkan kita gitu kan, agar kita tetap semangat. Nah, suplemen dari istiqomah itu sendiri apa nih Ustadz di dalam Islam gitu? Ini Ustadz lebih tahu dan saya juga pengen tahu nih, sebenarnya penasaran sekali. Ya mungkin gimana Ustadz, bisa dijelaskan enggak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Alhamdulillah, ibadillah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ikhwan semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Menyambung tadi dari obrolan Pak Hari tentang istiqomah ya. Betul Ustaz. Memang terkadang di dalam kehidupan kita ya, ketika kita beribadah itu senantiasa susah memang Pak untuk istiqomah itu ya, karena yang namanya iman itu kadarnya itu naik turun. Oh, begitu. Ya kan? Kadang memang lagi naik rajin Pak beribadah gitu kan ya. Kalau lagi futur ya kan malas beribadah, malas banget. Itu kan ya. Itu yang sering kita rasakan itu sih. Betul. Memang di dalam diri kita itu senantiasa seperti itu Pak ya. Karena kemarin juga sempat saya singgung ya tentang diri kita sendiri Pak ya. Jadi sebenarnya di dalam diri kita itu Pak ya, Allah senantiasa mengilhamkan. Jadi ketika proses penciptaan manusia itu kan ya Pak, kalau penciptaan manusia itu kan ada penciptaan jasadnya, ada penciptaan ruhnya, ya kan? Karena tidak akan disebut manusia kalau misalnya jasad dan ruhnya itu tidak bersatu. Contoh kalau misalnya ada jasadnya saja tidak ada ruhnya, apa tuh Wari? Berarti mayit ya? Ya, bisa jadi. Kalau ruhnya saja tidak ada jasadnya, itu mah uka-uka Ustaz. Ya seperti itu memang ketika memang si ruh dan si jasad itu bersatu ya kan, barulah disebut manusia. Makanya Allah terangkan tuh di dalam Quran surat As-Samsi ayat ke-7 ya, wa nafsi wa masawaha gitu kan. Jadi proses sempurnanya penciptaan manusia itu ketika proses ruh dan jasad itu disatukan. Nah, jadi kalau misalnya kita buka hadis Arba'in nomor 4 itu lengkap sekali dijelaskan ya proses penciptaan manusia yang di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nah, itu diterangkan lagi secara lebih mendetailnya di hadis Arba'in nomor 4. Silahkan nanti Ikhwan
Kalau misalnya mau membuka referensinya boleh tuh dibuka ya. Ya, 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 jadi ya. ketika si ruh dan jasad itu Allah satukan, ya menjadi sempurna Allah penciptaan manusia. Oh, gitu. Lalu kemudian Allah ilhamkan kepada manusia tersebut, ya itu dua sifat yang berlainan. Nah, di Quran surat As-Samsi ayat 8-nya tuh Pak, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di dalam tubuh manusia itu memiliki dua sifat Pak yang saling bertabrakan. Yang pertama itu sifat takwa, yang keduanya itu sifat fujur. Ya, dimana sifat takwa ini senantiasa cenderung mengarahkan manusia ke hal yang baik, seperti jadi rajin beribadah dan sebagainya dan sebagainya. Tapi juga ada sifat yang berlawanan daripada itu, yaitu sifat fujur, yaitu yang senantiasa mengarahkan manusia kepada apa? Kepada hal yang negatif. Nah, gitu ya. Nah, si takwa dan si fujur ini ya, sifatnya itu berada di dalam kolbu, di dalam tubuh manusia. Nah, kolbu sendiri ya berada di dalam sudur. Nah, makanya kalau kita sering baca Quran surat Anas kan ya, ada ya ayatnya itu ya, waswisufi sudurinas. Oh iya, betul, memang betul. Ada yang membisikkan di dalam diri manusia itu tentang ke arah yang lebih baik dan ke arah yang negatif, yaitu apa? Yaitu tadi sifat fujur dan sifat takwa tadi yang berada di dalam kolbu. Nah, itu memang tergantung Pak, tergantung masukan yang kita masukkan ke dalam diri kita. Oh begitu. Nah, contoh kalau misalnya kita setelah melakukan hal maksiat, pasti Pak untuk beribadah itu akan sangat sulit sekali Pak. Oh begitu. Ya kan? Ya. Kalau misalnya beda ketika kita habis taklim, habis pengajian dan sebagainya, pasti semangat lagi tuh. Ya, makanya sering ada istilahnya itu ngecharge keimanan gitu ya dengan mendengarkan kajian. Kayak misalkan HP kalau dicas itu baru dicas full lagi gitu. Jreng lagi Pak. Oh iya. Begitupun kita Pak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang ketika kita mau istiqomah itu memang harus apa ya namanya, harus melawan atau menekan sifat fujur kita dengan cara melakukan amalan-amalan soleh Pak, ya seperti sholat, ngaji gitu ya, ikut taklim dan sebagainya. Nah, ketika kita melakukan maksiat, maka secara otomatis iman kita itu akan turun. Kenapa bisa turun? Karena memang sifat takwa yang ada di dalam kalbu kita itu tertekan oleh sifat fujur yang akhirnya diberi nutrisi oleh hawa nafsu kita. Seperti itu. Jadi memang salah satu kalau misalnya kita ingin istiqomah itu salah satunya itu dengan cara apa Pak? Dengan cara melakukan amalan-amalan soleh, ya sering taklim dan sebagainya, mengecas keimanan kita gitu ya. Sehingga kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari pun dalam melakukan hal-hal yang bersifat ibadah gitu ya, beramal soleh itu senantiasa akan ringan dan mudah ketika kita menjaga sifat takwa kita dan meredam sifat fujur kita seperti itu. Ya itu pertama ya. Yang keduanya memang untuk istiqomah itu tidak bisa sendiri Pak Hari. Ya kan? Jadi kita itu harus punya kumpulan, harus punya teman-teman yang senantiasa saling mengingatkan kita ke dalam hal yang kebaikan. Ya, jadi kalau pengen soleh sendiri itu susah Pak Ari. Kalau pengen istiqomah sendiri itu susah ya. Makanya Rasulullah kan bersabda ya, alaikum bil jamaah wal ama wal masajid. Yang artinya itu memang kita itu harus punya jamaah, punya kumpulan, ya kan, punya komunitas lah mungkin ya. Zaman sekarang itu. Tapi isinya itu komunitasnya itu yang memang senantiasa mengingatkan kita ke jalan Allah. Komunitas yang baik lah. Betul, komunitas yang baik. Ya. Selanjutnya apa tadi? Alaikum bil jamaah kan kita punya kumpulan. Terus Wal ama. Berbaur dengan masyarakat. Senantiasa kita ketika melihat teman yang mungkin belum bisa terajak bisa terajak, kita mengajak gitu kan ya. Dan juga bersosial dengan masyarakat gitu kan, bergotong royong dan sebagainya. Betul. Selanjutnya wal masajid, banyak-banyaklah datang ke masjid ya. Karena memang kalau di masjid itu minim sekali untuk melakukan hal-hal yang negatif itu. Jadi kan kebanyakan pemuda zaman sekarang itu nongkrongnya itu banyak di luar, banyak di jalan gitu ya. Kenapa coba nggak kita pindahkan saja tongkrongannya itu di masjid gitu. Tetap nongkrong tapi ini arahnya kemana? Betul sekali ya. Memang ketika kita pengen istiqomah itu seperti itu Pak ya. Pertama kita memang harus di dalam hati kita
dikuatkan niatnya bahwa kita pengen berubah, bahwa kita ingin senantiasa berada di jalan yang memang dikehendaki oleh Allah, Betul, gitu betul, kan ya. betul. Nah, selanjutnya kita itu mempunyai teman-teman yang senantiasa saling mengingatkan kita Ya. ke dalam ke hal yang baik lah ya, bisa disebut seperti itu. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Makasih nih Ustadz nih. Jadi saya bisa ngambil kesimpulan nih, kalau misalkan kita pengen istiqomah, tekanlah si sifat bujurnya Betul, tadi ya, betul, malah yang ada jangan dalam sampai diri dia ada ruang gerak lah gitu. Betul, Malah kan luangkanlah si sifat takwa itu untuk Ya. senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kita itu betul. akan senantiasa dengan secara otomatis istiqomahnya pun enak. Betul. Dengan ya itu salah satunya. Tadi yang kedua tadi alaikum bil jamaah wal ama wal masajid, berarti kita harus tetap misalnya punya rekan lah gitu yang Punya senantiasa teman. saling menasehati ya seperti itu, berbau dengan masyarakat gitu. Iya. Dan tidak lupa juga kita ya istilahnya senantiasa selalu cinta kepada masjid lah gitu. Betul, ya betul, karena ya. memang minimal terjauh dari hal-hal kemaksiatan. Betul. Alhamdulillah Ustadz Ya, sangat gimana? ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua juga kan Al-Mudatsir kan Ya. seperti itu ya. Oh, iya, iya. Di ayat 5-nya itu kan apa? Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir wasyabaka warza fahjur. Oh, iya, Jadi iya. memang ketika kita ingin melakukan atau berubahlah ke hal yang lebih baik itu, Ya, ya salah satunya itu dengan warza fahjur, meninggalkan Oh. hal-hal yang memang kurang bermanfaat. Oh gitu ya. Alhamdulillah Ustadz ya, makasih nih. Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa bermanfaat, Amin ya Allah. khususnya bagi saya Ustadz nih. Ya, saya juga ini sama-sama, masih kita sama-sama masih belajar. beleng-beleng nih Ustadz nih. Aduh, istilahnya masih butuh lah tadi suplemen untuk keislaman saya Untuk gitu. ngecas, Ya. ngecas Nah, keimanan, untuk ya. ngecas selalu dicas hati saya gitu ya, tentang perihal keislaman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selain untuk saya juga, umumnya untuk kita semua yang senantiasa yang setia menonton program kita ini tentunya di program Mik Channel ya. Dan jangan lupa juga jangan lupa subscribe channel kita untuk untuk Berbagi berbagi kebaikan ya. Bukan cuma hanya sekedar jempol aja satu kali gitu aja, nggak repot ya. Mudah-mudahan itu juga bisa, saya yakin itu akan menjadi amal soleh ketika orang-orang yang bisa yang mendengar dan melihat bisa mengambil ilmu yang tadi Ustadz sampaikan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama, Mari, sama-sama. Sampai ketemu lagi di channel kita di program kita ke depannya, di kajian berikutnya. Semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.